tubuh kita itu lebih sehat. Karena apa? Karena kita sudah melakukan kegiatan olahraga ya. Dan yang ketiga tentunya mencegah obesitas ya. Obesitas itu yaitu kegemukan. Jadi kita walaupun makan banyak, tapi kalau kita sering melakukan olahraga itu tidak akan gemuk, malah akan bugar ya, akan sehat ya. Oke, sekarang Bapak pimpin langsung ya pemanasannya biar cepat karena waktunya Bapak hanya sebentar dan materi banyak hari ini ya. Oke, kita pemanasannya duduk saja. Kita akan meregangkan otot-otot kepala dan tangan ya. Oke, semuanya duduk tegap tuh seperti Bapak ya. Duduk tegap. Nih, duduk tegap. Siapa ini? Ini Farid. Ayo Farid, jangan meluk bantal. Ayo, duduk tegap tuh seperti Bapak, seperti ini. Tangan di pinggang ya. Tangan di pinggang. Ayo semuanya. Ini yang kameranya dimatikan ada di tempat ya. Bapak pastikan ada di tempat ya. Jangan sampai nanti ada yang ditanyakan di akhir ya. Oke, yang kameranya dimatikan, Bapak mohon ada di tempat ya, melihat Bapak ya, memperhatikan Bapak. Oke, semuanya yuk kita angkat kepala ya. Hitungan dari Bapak semuanya, matikan mikrofon. Lihat Bapak, ikuti Bapak. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Putar ke kiri 4, ke kanan 4. Yuk, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nih. Bagus ya, sudah ada 4 orang yang membuka kameranya nih. Nanti Bapak kasih nilai ya. Terima kasih banyak yang sudah membuka kameranya. Jadi Bapak tahu ya melakukan nih. Yo, sekarang tangannya di dagu. Yo, semua. Yo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo, bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo, tengok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuk tengok lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuk pinggir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuk tangan ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8. Yuk kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo, tangannya tarik ya, tarik sampai keras. 7, 8. Yo, ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo, ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh sudah ada nambah tuh. Ada nambah yang dibuka kameranya, Kenan sama Ibnu ya. Terima kasih ya. Yo, tangannya ke belakang kepala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuk ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, selesai. Alhamdulillah ya. Tuh barusan kita sudah melakukan pemanasan ya. Nah, jadi leher kita itu aman ya sekarang, aman. Mau nengok kanan, mau nengok kiri juga aman, tidak akan sakit. Nah, banyak sekali ya penyakit atau bukan penyakit ya, otot-otot yang kencang ya. Nih, anak soleh dan soleha jangan sampai merasakan ya ada yang sering mengeluh ketika bangun tidur itu sakit leher. Tidak bisa menengok ke kanan dan ke kiri ya. Nah, itu adalah yang pertama, posisi tidur biasanya tidak benar atau bantalnya terlalu tinggi. Nah, salah satu pengobatannya yaitu melakukan pemanasan ya. Kepalanya ditekuk, digeleng-geleng, diputer-puter ya. Nah, itu adalah salah satu pengobatan kalau sakit di leher.
Oke, anak saleh dan salehah, kita akan mulai pelajaran hari ini ya. Yo, yang mau menulis boleh, yang mau dihafal boleh ya. Sok, yang penting nanti ketika ujian harus bisa mengerjakannya. Yuk, kita lihat ya. Sudah terlihat semuanya? Oke ya. Hari ini kita akan meresume ya, kita akan mengulang dari dari materi yang paling awal sampai yang paling akhir ya. Jadi Bapak akan mengulang materi-materi yang sudah Bapak guru berikan ya. Oke, nah yang pertama ini adalah pembahasan materi itu. Yang pertama Bapak akan membahas gerakan berirama tuh yang waktu itu masih ingat tidak? Bapak sudah kasih contoh videonya ya, yang sudah Bapak praktekkan dan tugasnya juga video sudah ada beberapa yang sudah mengumpulkan nih. Nih Bapak langsung bahas ya. Gerak berirama adalah gerakan senam yang dilakukan dengan irama musik ya. Nah, jadi gerakan berirama itu apa? Gerakan senam yang dilakukan dengan irama musik. Contohnya apa? Seperti senam aerobik ya, senam-senam yang sering dilakukan di tempat-tempat hiburan. Contohnya di Car Free Day ya atau CFD ya. Itu adalah senam-senam yang dilakukan atau yang diiringi dengan irama musik. Nah, itu dinamakan gerak berirama. Nih yang kedua adalah seni bela diri pencak silat ya. Nih adalah seni bela diri tradisional yang ada di Indonesia. Nah, jadi pencak silat itu adalah seni bela diri tradisional ya, bukan modern. Karena apa? Karena pencak silat itu sudah ada dari zaman dahulu kala ya, dari zaman orang tua terdahulu ya, dari zaman Belanda ya. Dan kemarin Bapak sempat melihat ya, menonton gerakan-gerakan silat yang paling bagus itu adalah dari Garda ya. Garda tuh itu bagus. Mungkin Garda pernah ikutan silat, nah gerakannya juga bagus itu tuh ya. Ada tidak Garda ya? Ikutan pikon tidak? Ikut, Pak. Ikut tuh, alhamdulillah. Tuh Garda bagus tuh. Jadi sok sekarang anak soleh-solehah kelas 5 yang mempunyai disebutnya itu mempunyai bakat, sok kembangkan bakatnya dari sekarang. Contohnya kayak Garda bagus tuh bakatnya dari silat, sok kembangkan. Harus sampai jadi juara ya, juara kabupaten dulu, terus juara nasional, juara internasional ya. Nah, yang mempunyai bakat, misalkan ada lagi Pak, saya bakatnya karate, boleh ya. Karate juga harus jadi juara, juara minimal antar sekolah dulu, kemudian kabupaten, setelah kabupaten nasional dan internasional. Pak, saya tidak bisa bela diri, tapi saya bisa berlari, boleh ya. Itu berarti bakatnya berlari ya. Berlari, lari cepat boleh, lari jarak jauh boleh, ya lari maraton boleh, yang penting berlari. Nah, semuanya itu tidak lepas harus mengikuti mengikuti latihan-latihan tertentu ya. Jadi latihannya yang harus rutin, latihannya yang harus harus terjadwal ya. Jadi jangan sampai minggu sekarang latihan, minggu depan tidak latihannya. Jadi minimal 1 minggu 2 kali ya untuk latihan-latihan kalau kita ingin mengembangkan bakat-bakat yang ada dalam diri kita ya. Oke, yang nomor 3 yaitu kebugaran jasmani. Nih, pengertiannya adalah aktivitas olahraga yang dilakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan kekuatan otot ya. Jadi kebugaran jasmani itu adalah aktivitas olahraga ya. Jadi aktivitas olahraga itu mencakup ke dalam kebugaran jasmani. Semua aktivitas yang kita lakukan itu hampir semuanya itu masuk ke dalam kriteria kebugaran jasmani ya. Contohnya seperti tadi kita melakukan pemanasan, itu salah satu kriteria dalam kebugaran jasmani. Kemudian kita berjalan sehari-hari di rumah atau di luar rumah, kita bermain bermain bola, bermain
bulu tangkis, badminton itu termasuk kegiatan kebugaran jasmani. Kemudian kita melakukan apa? Bermain bersepeda ya. Nah, itu semuanya kriterianya termasuk ke dalam kebugaran jasmani. Kenapa? Karena kita melakukan gerakan-gerakan yang menyehatkan ya. Oke, sekarang dan yang nomor keempat adalah daya tahan jantung ya. Adalah gerakan yang dilakukan untuk memperkuat jantung. Tuh, jadi semua gerakan olahraga itu menyehatkan jantung ya. Jadi agar jantung kita lebih kuat dan lebih sehat, kita harus sering melakukan kegiatan-kegiatan berolahraga ya, terutama di pagi hari ya, karena pagi hari itu udaranya sangat sejuk ya, dan oksigennya itu lebih banyak ya dibanding malam hari atau sore hari ya. Disarankan untuk berolahraga untuk memperkuat daya tahan jantung itu di pagi hari ya, contohnya seperti senam, berlari, jogging ya, bersepeda di pagi hari boleh. Pak, saya tidak punya sepeda, saya lari capek, boleh berjalan ya, asal berjalannya jangan kurang dari setengah jam ya, minimal 15 menit atau 45 menit ya, itu jarak pendeknya. Yang lebih bagus itu setengah jam ke atas ya. Pak, saya kecapean, boleh 15 menit juga, yang penting ada gerakan tubuh yang keluar keringat agar daya tahan jantung kita itu lebih kuat ya. Oke, dan yang nomor 5 adalah pendinginan nih. Adalah gerakan setelah melakukan kegiatan olahraga tuh. Jadi sebelum melakukan olahraga kita harus pemanasan. Setelah melakukan olahraga kita harus melakukan pendinginan. Kenapa? Agar otot-otot kita itu tidak stres ya. Maksudnya tidak stres itu contohnya setelah melakukan kegiatan olahraga, kemudian kita duduk, kemudian kita nonton TV. Nah, kalau ada yang pernah mengalami kesemutan atau kram, nah itu berarti ototnya stres, tidak melakukan pendinginan ya. Jadi pendinginan itu penting setelah melakukan kegiatan olahraga ya. Karena apa? Karena banyak sekali resikonya kalau kita sudah melakukan olahraga tidak melakukan pendinginan. Salah satunya itu kram. Nah, kalau kram sampai berlarut-larut itu bisa menimbulkan varises ya. Nah, itu adalah penyakit. Varises itu adalah berkerutnya otot-otot atau urat ya. Nah, itu susah disembuhkan. Kalau varises itu karena kalau istilah bahasa Sundanya itu urat merungkut. Nah, kalau yang tidak tahu disebutnya adalah penyempitan otot ya. Jadi ototnya itu sempit ya. Nah, kebanyakan kalau ada yang mau jadi polisi atau tentara itu tidak akan lulus kalau mempunyai penyakit varises. Nah, salah satu penyakitnya itu salah satu apa yang disebutnya tuh salah satu eh apa ya? Pencegahan. Bukan, salah satu disebutnya itu salah satu ini apa? Apa? Rasanya ya, salah satu ininya. Penyebabnya, gejalanya. Nah, itu salah satu gejalanya adalah pegal-pegal ya. Jadi kalau anak soleh dan soleha setelah melakukan olahraga ada kerasa pegal, nah itu awas loh, harus diperhatikan, takutnya sudah mempunyai penyakit varises. Karena varises itu penyakitnya tidak menyerang yang tua dan yang muda, tapi menyerang semuanya, mau yang muda, mau yang tua ya. Jadi tidak memandang umur. Karena apa? Karena melakukan olahraga yang tidak sesuai, terutama tidak melakukan pendinginan ya. Dan yang nomor 6 adalah senam dengan alat nih. Senam dengan alat adalah gerakan senam menggunakan alat ya, betul ya, sesuai namanya juga. Jadi senamnya menggunakan alat. Contohnya seperti kemarin ya. Apa saja seperti kemarin? Kuda-kuda pelana, kuda-kuda apa? Kuda-kuda apa? Ada yang masih ingat? Lupa ya, nanti kita akan bahas lagi ya. Nah, kemudian yang nomor 7 adalah kombinasi senam lantai. Nih, latihan tubuh yang dipilih dan diciptakan dengan sengaja dan berencana. Nih, jadi
kombinasi senam lantai itu ada beberapa gerakan yang kita kombinasikan, yang kita gabungkan menjadi satu gerakan. Contohnya kemarin kita sudah praktek apa? Kegiatan pola 1 ya. Nih gerakannya yaitu sikap roll depan, kemudian sikap kayang, kemudian sikap split ya. Nah semuanya 3 gerakan itu menjadi satu gerakan atau menjadi satu putaran ya. Nah nanti kita akan bahas. Kemudian yang kedelapan adalah renang gaya bebas ya. Kemarin kita sudah belajar meluncur ya. Kemarin kita sudah mempraktekkan atau kita sudah memperagakan gerakan meluncur gaya bebas ya. Adalah kegiatan olahraga yang dilakukan di dalam air, betul ya. Semua gerakan renang itu adalah kegiatan olahraga yang dilakukan di dalam air ya. Betul. Oke anak saleh dan salehah, yuk kita lanjut nih ada. Yang pertama adalah gerak berirama ya. Nih ada unsur-unsurnya. Nih siapa yang masih ingat unsur-unsur yang diperlukan dalam senam berirama, yaitu ada 6 ya. Nih mau dicatat boleh, mau dihafal boleh ya, nanti akan keluar di dalam ulangan ya. Sok yang mau mencatat boleh ya. Yang pertama unsurnya harus ada kelentukan. Yang kedua keseimbangan. Yang ketiga keluasan. Yang keempat fleksibilitas. Yang kelima kontinuitas. Dan yang keenam adalah ketepatan dengan irama ya. Jadi di gerak berirama itu tidak sembarangan ya, harus memiliki keenam unsur ya. Jadi kalau misalkan kurang satu saja itu bukan gerak berirama ya, itu disebut gerak biasa saja ya, atau bisa disebut gerak apa, gerak lokomotor atau non lokomotor ya, bebas ya. Nah kalau gerak berirama itu harus ada musik yang terutama ya. Nah contohnya seperti yang kita lakukan barusan ya, kita melakukan apa, pemanasan. Kita melakukan pemanasan, kalau tidak memakai musik disebutnya pemanasan ya. Tapi kalau memakai musik disebut gerak berirama. Nah itu bedanya ya. Ada iringan musik ya. Nah ini yang kedua adalah seni bela diri pencak silat ya. Ini terdapat 4 aspek utama nih ternyata. Di pencak silat itu ada 4 aspek. Yang pertama aspek mental spiritual ya. Kenapa ada mental spiritual? Karena biasanya nih yang melakukan atau organisasi pencak silat itu hampir semuanya itu adalah organisasinya beragama Islam ya, hampir semua. Jadi di aspek mental spiritualnya itu biasanya harus harus rajin sholat biasanya. Para atlet pencak silat itu biasanya harus rajin sholat, harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini biasanya kebanyakan ya atlet pencak silat itu beragama Islam. Yang kedua ada aspek seni budaya. Nah ada budayanya apa? Contohnya seperti iringan musiknya ya, seperti degung. Nah itu adalah seni budayanya. Tidak bisa sekarang gerakan pencak silat diganti dengan dangdut, tidak bisa, karena apa? Gerakan pencak silat itu ada seni budayanya ya. Tidak bisa sekarang iringi gerakan pencak silat diiringi dengan lagu barat, tidak bisa. Jadi harus diiringi dengan irama yang sudah ditentukan ya, contohnya seperti degung ya. Dan yang nomor 3 adalah aspek bela diri. Tentu saja namanya saja sudah seni bela diri ya, untuk membela diri kita atau untuk menjaga diri kita ya. Dan di pencak silat ini khusus untuk menjaga diri, bukan untuk khusus menyombongkan diri kita, bukan ya. Jadi para atlet pencak silat itu tidak akan ada yang sombong ya. Kenapa? Karena dilatih atau dididiknya itu tidak sombong, hanya khusus untuk membela diri. Ketika kita dalam kesulitan, ketika kita dalam bahaya, baru boleh digunakan jurus-jurusnya ya. Dan yang keempat tentunya adalah aspek olahraga ya. Nih,
Karena apa? Karena gerakan pencaksilat itu termasuk gerakan olahraga juga. Ya, ini ada contohnya pukulan lurus tuh. Yang kemarin Bapak contohkan kan ya. Bapak sudah mencontohkan gerakan pukulan lurus, pukulan tegak. Nih ada pukulan bandul dan pukulan melingkar. Nah, kalau kemarin yang sudah dipraktekkan sama Garda itu ya semuanya sudah lengkap, dari mukul, menendang, ya disebutnya itu adalah jurus, ya ada jurus 1, jurus 2 dan yang lainnya nih. Nah, ada beberapa kelas 5 nih yang belum mengumpulkan ini nih video silatnya. Ayo, yang belum mengumpulkan sok kumpulin dulu ya. Buat apa, Pak? Buat menambah nilai nanti ketika penilaian akhir semester ya. Takutnya nanti hasil ujian akhir semesternya kecil. Nah, nanti sama Bapak dibantu dari tugas-tugas seperti video, tugas-tugas yang kemarin yang sudah dicatat kemudian dipoto ya. Nah, itu tugas-tugasnya nanti Bapak akan kumpulkan, nilainya nanti akan Bapak masukkan ya. Kalau ada yang nilainya yang kecil ya. Sok yang mau belajar sekarang ya. Oke, sekarang yang nomor 3 adalah kebugaran jasmani. Ini ada manfaatnya ternyata 7 latihan manfaat kebugaran jasmani. Ini ada 7 manfaat. Yang pertama adalah menjaga berat badan. Tuh, jadi berat badan kita itu tidak obesitas ya, tidak kelebihan. Yang kedua adalah menurunkan risiko penyakit berat. Tuh, jadi kalau kita punya penyakit berat, ketika kita sering melakukan kegiatan olahraga itu akan menurun ya, akan membaik dan bahkan akan sembuh ya kalau kita rutin melakukan kegiatan-kegiatan olahraga. Nih yang ketiga ada menurunkan kadar gula darah yang tinggi. Tuh, jadi apabila ada bunda dan ayah yang memiliki penyakit-penyakit gula darah yang tinggi bisa melakukan olahraga yang rutin ya. Agar apa? Agar penyakitnya itu bisa cepat sembuh ya. Begitu, oke. Jangan dibiasakan anak soleh dan soleha meminum obat ya. Kalau kita misalkan pegal-pegal sedikit-sedikit kita melakukan jalan, kita melakukan olahraga ya agar apa? Agar pegal-pegalnya itu lebih bisa bisa sembuh, bisa hilang ya. Kemudian kalau kita pusing jangan memakan obat dulu. Mencoba dulu mencoba kita jalan kaki, kepalanya melakukan pemanasan dulu ya. Seperti itu. Nah, dan yang keempat menjaga kesehatan tulang tuh. Jadi tulang-tulang kita itu lebih kuat dan lebih sehat ya, anak soleh dan soleha. Jadi kegiatan olahraga itu banyak sekali manfaatnya, bukan hanya 7. Nah, ini Bapak hanya memasukkan 7 saja. Dan yang kelima memperbaiki mood. Nih maksudnya memperbaiki mood itu apabila kita sedang kesal, apabila kita sedang marah, apabila kita sedang malas, cobalah melakukan kegiatan olahraga. Pasti Bapak jamin kalau kita sedang marah, kita sedang malas, ketika sudah melakukan olahraga, kita akan bersemangat lagi ya untuk melaksanakan aktivitas. Nih, yang keenam yaitu mengatasi stres dan depresi. Itu ada manfaatnya juga. Jadi kalau yang orang yang stres itu biasanya tidak pernah melakukan kegiatan olahraga ya. Jadi agar kita tidak stres dan depresi itu harus sering melakukan kegiatan olahraga. Agar apa? Agar seluruh tubuh kita itu bergerak, darah kita itu mengalir ya, tidak terhambat oleh apapun. Dan yang terakhir adalah memperpanjang usia ya. Walaupun usia sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi apa salahnya ya? Ini hanya syariat ya. Ini hanya hanya syariat ya. Jadi ketika kita melakukan kegiatan olahraga itu akan memperpanjang usia. Karena apa? Karena tidak mudah sakit ya. Nah, itu memperpanjang usia itu karena kita selalu sehat ya. Kita selalu sehat, selalu bugar ya. Nah, ini di gambarnya ada contohnya ya. Yang pertama ada yang melakukan lari ya, tuh ada ayahnya sama anak-anaknya tuh ya yang sedang berlari. Kemudian ada yang melakukan senam ya, itu ada bundanya yang sedang melakukan senam.
Dan ada lagi 2 orang yang melakukan bersepeda. Nah, jadi kebugaran jasmani itu semua kegiatan olahraga yang sering kita lakukan ya. Senam, berlari, bersepeda, berjalan ya. Semua adalah gerakan kebugaran jasmani ya. Oke, kita lanjut. Sekarang ada nomor 4 nih. Daya tahan jantung. Nih, ada manfaatnya juga, malah lebih banyak manfaatnya ya. Dan ada 8 manfaat olahraga untuk kesehatan jantung. Yang pertama, betul, menguatkan jantung. Tuh kan? Kalau kita melakukan olahraga itu akan menguatkan jantung. Jantung kita akan lebih sehat ya, akan lebih aktif bergeraknya. Jadi darah yang mengaliri kita itu lebih banyak ya. Tidak ada istilah kekurangan darah ya. Yang kedua, mengurangi resiko gagal jantung. Nih, ini paling bahaya nih, penyakit bahaya gagal jantung ya. Biasanya kalau sudah memiliki penyakit gagal jantung itu ya tidak akan berumur lama biasanya. Tapi kalau kita mencegahnya dari sekarang, dari kelas 5 ya, nah itu adalah semua pertahanan tubuh kita itu lebih kuat ya, terutama untuk jantung ya. Yang ketiga adalah menurunkan tekanan darah nih. Nih biasanya banyak sekali orang tua yang tekanan darahnya tinggi ya. Nah, itu akibat apa? Akibat jarangnya melakukan olahraga ya. Jadi olahraga itu sangat penting ya. Sangat penting untuk tubuh kita ya, untuk masa sekarang dan masa depan ya. Nanti setelah kita tua ya. Nih yang nomor keempat yaitu membuat tubuh kita lebih kuat. Jadi tubuh kita itu lebih kuat, lebih sehat ya. Yang nomor 5 yaitu membantu meningkatkan dan bertahan pada berat ideal ya. Jadi badan kita itu berat badannya dapat bertahan dan meningkatkan berat badan ya. Nah, jadi kalau yang tubuhnya kurang berat bisa bertambah berat dan bisa bertahan ya. Oke, dan yang nomor keenam adalah membantu memanage stres ya. Nah, jadi ketika kita sering melakukan kegiatan olahraga itu, kita tidak akan mudah stres ya. Karena apa? Karena yang pertama badan kita sehat. Yang kedua, otak kita itu lebih fokus terhadap olahraga. Tidak ada pikiran ke sana, ke sini ya. Dan yang ketiga yaitu di sini ada stres otot ya. Jadi kalau kita sering merasa kesemutan, sering pegal-pegal, sering kram, nah itu adalah stres otot ya. Bisa dinamakan stres otot. Karena apa? Karena tidak pernah melakukan kegiatan olahraga ya. Nah, jadi anak soleh-solehah setelah tahu manfaat-manfaat berolahraga harus melakukan kegiatan olahraga minimal 1 hari 1 kali. Contohnya bangun tidur melakukan pemanasan ya, atau setelah sarapan melakukan pemanasan ya. Mungkin kalau sudah bermain sepeda, bermain yang positif ya, bermain badminton, bermain bola. Nah, itu semua kegiatan olahraga ya. Dan yang nomor 7 adalah meningkatkan mood dan kepercayaan diri. Tuh, orang yang sering berolahraga itu akan lebih percaya diri ya, akan lebih percaya diri, kemudian akan lebih lebih rileks ya, lebih semangat ya. Dan yang nomor 8 adalah meningkatkan kualitas tidur. Nih, yang sering melakukan olahraga tidurnya pasti pulas ya, pasti pulas. Kemudian bangun tidur itu pasti segar, tidak akan malas. Jadi ketika bangun tidur itu aduh masih malas, aduh sholat subuh aja nggak mau ya. Nah, kalau anak soleh dan solehah yang sering melakukan olahraga itu bangun pagi itu bakal semangat, bakal sholat subuhnya semangat, tidak akan ngantuk ya, sama sholat subuh sambil nundutan, tidak akan ya. Nah, kalau sholat subuhnya sering nundutan itu berarti tidak pernah melakukan olahraga ya. Oke, lanjut nih, yang kelima adalah gerakan pendinginan. Nih, gerakan pendinginan itu yaitu manfaatnya ada 3 tuh. Ya, cuma 3. Ini Bapak yang masukkan hanya 3 ya. Yang pertama, membantu mengurangi kelelahan otot tuh. Karena ketika kita melakukan olahraga itu otot-otot kita itu lelah.
lelah sekali karena apa? Karena capek sudah melakukan gerakan ini, gerakan itu ya. Yang kedua adalah melatih fleksibilitas otot. Nah, jadi otot-otot kita itu akan fleksibel ya. Ini contohnya seperti gambar di sini ya, nomor 1 sampai nomor 10 tuh. Yang tadi, jadi gerakan pendinginan dengan gerakan pemanasan itu hampir sama, hanya saja penempatannya yang berbeda ya. Jadi kalau pemanasan itu sebelum olahraga dan pendinginan setelah olahraga ya, gerakannya hampir sama tuh. Yang nomor 1 sama, tadi kita sudah praktek ya. Tangan di belakang kepala, kemudian tangan direntangkan ke depan ya. Jadi gerakannya sama, hampir sama ya, gerakan pendinginan dan pemanasan. Dan yang nomor 3 adalah mencegah stres badan dan pikiran. Itu tetap ya ada mencegah stresnya. Jadi yang kita apabila kita sering melakukan kegiatan olahraga itu mencegah stres ya. Karena yaitu karena badan kita itu lebih sehat, lebih semangat ya. Oke, lanjut nomor 6 adalah senam dengan alat. Nih, Bapak ingatkan lagi ya, ada 5 jenis gerakan senam alat. Yang pertama, kuda-kuda pelana ya. Yang kedua, kuda lompat. Yang ketiga, gelang-gelang atau ring ya. Yang keempat, palang tunggal. Dan yang kelima adalah palang sejajar. Oke. Nah, jadi apa? Gerakan senam lantai itu ada 5 ya, yang harus anak soleh-solehah ketahui, harus hafal ya. Nanti ketika ujian, ketika ada pertanyaan ini sudah tahu ya. Oh, gerakan senam lantai itu ada 5 ya yang menggunakan alat, yaitu kuda-kuda pelana, kuda-kuda lompat, gelang-gelang atau ring ya, palang tunggal atau palang sejajar ya. Nah, ini adalah contohnya adalah kuda-kuda lompat ya. Nih, kuda-kuda lompat itu berlari, tangan menyentuh alatnya, kemudian melompat ya. Lompatnya ada 2 ya, masih ingat 2? Lompat kangkang dan lompat jongkok ya. Lompat kangkang kakinya dibuka, lompat jongkok kakinya ditekuk ya. Oke, lanjut nomor 7, yaitu kombinasi senam lantai. Nih, ada manfaatnya juga, ada berapa? Ada 8 lagi. Tuh ya, manfaatnya banyak nih. Yang pertama menurunkan tekanan darah. Yang kedua menjaga kesehatan jantung. Tuh ya. Jadi manfaatnya masih hampir sama ya, hanya berbeda-beda sedikit ya. Yang ketiga menjaga berat badan. Yang keempat meningkatkan suasana hati itu ya. Jadi tidak malas, semangat ya, bergembira ya. Kelima mengurangi gejala asma tuh. Nah, jadi kalau orang-orang yang punya penyakit asma itu bisa terus melakukan kegiatan olahraga ya. Yang keenam membantu tidur lebih mudah tuh. Jadi tidurnya lebih mudah kalau orang yang sering berolahraga. Karena apa? Karena kecapean ya, karena capek, karena tubuh kita itu sudah diporsir ya untuk melakukan kegiatan olahraga. Yang ketujuh memperkuat imun tubuh tuh. Jadi tubuh kita itu lebih kuat ya, lebih kuat dari virus. Jadi ketika virus mau menyerang, kata virus itu dia sering melakukan olahraga, jadi virusnya balik lagi, nggak mau. Virus aja udah nggak mau yang mendekati olahraga ya, apalagi penyakitnya ya. Jadi kita harus sering melakukan kegiatan olahraga agar tetap sehat ya. Yang kedelapan adalah meningkatkan kekuatan otak nih. Orang-orang yang pintar itu biasanya sering melakukan olahraga. Karena apa? Karena fresh ya. Karena tidak ada beban pikiran ya. Karena apa? Karena terus muda. Orang yang sering melakukan olahraga itu akan kelihatan lebih muda ya. Terus kelihatan lebih muda ya. Karena apa? Karena tidak ada beban pikiran, tidak stres, badannya selalu berkeringat ya. Nih ada 8 manfaat nih. Nih kombinasi senam lantainya. Contohnya seperti ini, kombinasi ada gabungan ya. Nih lompat kangkang, kemudian lompat jongkok, kemudian berguling ke depan. Nih disebut kombinasi senam lantai ya. Jadi kombinasi senam lantai itu 3 gerakan menjadi 1 gerakan ya. Ini gerakannya yang pertama lompat kangkang, yang kedua lompat jongkok, kemudian yang ketiga melakukan
roll depan ya. Tuh yang paling atas. Nih yang paling bawah sama yang paling bawah juga melakukan lompat kangkang, lompat jongkok, kemudian jongkok dulu. Ya, jongkok dulu kemudian melakukan roll depan ya. Oke, lanjut. Nih ada yang ke-8 yang terakhir adalah renang gaya bebas. Ya, ada lagi manfaatnya tuh ya. Manfaat renang nih. Yang pertama menghilangkan stres ya. Yang kedua meningkatkan stamina tubuh ya. Yang ketiga meringankan sakit dan nyeri nih. Jadi kalau kita sering berenang itu rasa sakit dan rasa nyeri itu bakal hilang ya, tidak akan ada rasa sakit dan nyeri ya. Dan yang nomor 4 adalah mencegah obesitas tuh, mencegah kegemukan ya. Ya, yang nomor 5 adalah sarana bermain dan rekreasi gitu. Jadi berenang itu kita akan apa? Akan menghilangkan rasa takut terhadap air. Yang keenam ya. Jadi apabila anak soleh dan soleha takut kepada air, nah nanti kita bisa bermain dulu di kolam renang ya. Dan yang terakhir adalah menumbuhkan sikap positif ya, positifnya jadi terus pengen melakukan olahraga. Ini adalah gerakan renang gaya bebas ya tuh. Jadi gerakan renang gaya bebas itu kakinya diayunkan ke atas dan ke bawah, kemudian tangannya diayunkan ke depan dan ditekuk ya, tuh seperti mendayung. Dan kepala menyamping untuk apa? Untuk menarik napas. Jadi menarik napasnya itu ketika gerakan kepala menyamping ya, tuh. Menyamping ke kiri maupun ke kanan sama saja ya. Yang penting ketika pengambilan napas harus di samping ya. Nah, seperti ini ya. Alhamdulillah ya sudah selesai materi hari ini. 8 materi sudah kita pelajari hari ini ya, dari materi yang pertama gerak berirama dan materi terakhir renang gaya bebas ya anak soleh dan soleha. Alhamdulillah. Sok yang tadi mencatat jangan lupa mencatat kemudian dihafal ya. Yang kedua jangan lupa belajar. Nih ada tugas dari Bapak ya. Nah, ini tugasnya. Yang pertama, ingat ya, yang pertama tugasnya membuat jadwal belajar menghafal. Tuh. Jadi anak soleh dan soleha tugasnya membuat jadwal ya. Jadwal belajar, kapan waktunya belajar atau menghafal. Yang kedua, membuat jadwal berolahraga. Jadi setelah berolahraga belajar boleh, setelah belajar berolahraga boleh ya. Nah, yang ketiga membuat jadwal bermain tuh. Jadi bermain juga ada jadwalnya. Tidak sembarangan ya. Tidak sembarangan bermain. Jadi waktunya belajar dipakai bermain, waktunya bermain malah belajar ya. Nih ada contohnya. Nih dimulai dari tanggal 23 ya sampai sampai tanggal 30 ini contohnya. Kalian anak soleh dan soleha boleh membuatnya sampai sebelum ujian semester ya. Nah, kalau tidak ada perubahan lagi, ujian semester itu yaitu tanggal 7 Desember ya. Kurang lebih 2 minggu lagi ya. Tanggal 7 Desember. Nah, jadi anak soleh dan soleha bisa membuatnya dari tanggal sekarang, tanggal 23 sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 6 Desember ya. Nah, ini ada contohnya. Tuh ada contohnya nih. Nama misalkan Garda Mahesa kelas 5 SD Permata Hati Cianjur. Ini contohnya jam 7 saya mau melakukan olahraga. Nih, jam 8 misalkan makan tidak usah ditulis ya. Jam 9 saya mau belajar matematika. Nih, mau setengah jam boleh, mau 1 jam boleh ya. Nah, jam 10-nya saya mau beristirahat, boleh, jangan ditulis. Bapak mintanya jadwal belajar, berolahraga, dan bermain ya. Nih, jam 11 saya mau bermain, ditulis, jam 11 bermain. Terus saya mau belajar lagi jam 1, belajar bahasa Sunda ya. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian saya mau belajar lagi jam 3 ya. Jam 3 saya mau belajar PPKN.
setelah PPKN saya mau belajar dulu sorenya, misalkan belajar bersepeda ya. Saya mau bermain bersepeda, saya mau bermain apa? Bermain badminton, itu termasuk bermain sambil berolahraga ya. Dan jam 5 saya terakhir mau melakukan belajar bahasa Inggris ya. Ini contohnya ya. Jadi anak soleh dan soleha membuat contoh seperti ini ya. Dari jam 7 sampai jam 5, kapan waktunya berolahraga, kapan waktunya bermain, dan kapan waktunya belajar ya. Ditulis hari ini saya mau belajar apa saja, minimal 3 kali belajar ya. Minimal nih belajar matematika, bahasa Sunda, PKN. Atau misalkan besoknya saya mau belajar biologi, IPA atau IPS ya, bebas ya. Yang penting Bapak ingin mengetahui kegiatan anak soleh dan soleha setiap hari ya. Nah, jadi disetorkannya minggu depan. Bapak pengen lihat selama hari Senin sekarang sampai hari Senin depan itu ada yang mengerjakan atau tidak ya. Boleh di buku PR, boleh ya. Jadi Bapak pengen tahu nih jam 7 sampai jam 5 itu mengerjakan apa saja ya. Nih yang kosongnya itu tidak usah diisi. Misalkan Pak, yang kosongnya saya mau diisi bantu orang tua, boleh ya. Pak, yang kosongnya saya mau antar ayah, bunda, boleh ya. Yang penting Bapak ingin mengetahui kapan anak soleh-soleha belajar, berolahraga, dan bermain ya. Oke, selesai ya. Terima kasih banyak anak soleh dan soleha. Ingat itu tugasnya ya, membuat jadwal ya, belajar ya. Ini boleh ditulis seperti ini, boleh ya. Nih contohnya seperti ini. Jam 7 sampai jam 5. Atau misalkan Pak jam 7 belajar. Jam 8 olahraga, jam 9 bermain. Jam 10, 11 saya mau tidur, boleh ya. Atau Pak saya mau berolahraga, kemudian bermain dulu, kemudian belajar, boleh ya. Yang penting contohnya seperti ini ya, jam 7 sampai jam 5. Oke? Anak soleh dan soleha mengerti ya? Kalau sudah mengerti, Bapak akhiri pelajaran hari ini ya. Oke ya, anak soleh dan soleha. Ada yang mau ditanyakan tidak? Sok, kalau ada yang mau ditanyakan, acungkan tangan. Ayo. Oke, Parit mau bertanya tidak, Parit? Kaila mau bertanya tidak? Mau bertanya tidak, Kaila? Tidak. Agrima nih, Agrima mau bertanya tidak? Tidak. Tidak, alhamdulillah. Oke ya, mengerti ya tugasnya ya, membuat jadwal belajar ya. Oke, ingat tanggal 7, insya Allah ya, kalau tidak ada perubahan kita akan melakukan penilaian akhir semester ya. Tidak terasa kita sudah 1 semester ya sekolah di kelas 5 ya. Kita sudah 1 semester, sudah setengah jalan nih. Nanti Januari kita akan memulai setengahnya lagi sampai akhir ya. Yang pertama jaga kesehatan ya, agar tidak mudah sakit ya. Oke, Bapak akhiri ya, Bu Ida. Halo Bu Ida. Oke ya, Bapak akhiri ya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak anak soleh dan soleha kelas 5. Jazakumullah khairan katsiran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak. Makasih ya Bu Ida ya. Ya, nuhun Pak Aten. Iya, dadah Pak Aten gitu ya. Ya, terima kasih untuk Pak Aten ya atas penyampaian materinya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Jadi tugasnya apa? Tadi Kalila ada tugas nggak dari Pak Aten? Apa tugasnya, Neng? Membuat jadwal. Apa? Membuat jadwal. Oh iya, membuat jadwal. Di mana katanya nulisnya? Di buku PR. Di buku PR. Iya, nah itu ya tugasnya. Jangan lupa ya, nanti tolong dikerjakan ya. Nanti dikumpulkan. Nah, Ibu informasikan ya sebelum Ibu lupa. Jadi untuk nanti pengumpulan tugas-tugas ya yang belum itu nanti hari Rabu ya, termasuk
minggu kemarin juga tugas minggu kemarin yang belum dikumpulkan hari Rabu nanti sekalian mengambil evaluasi tematik tema 5 ya, tematik tema 5 itu untuk persiapan PAS ya. Jadi nanti bisa oleh diwakilkan misalnya sama misalnya mama ayahnya lagi sibuk nih, boleh diwakilkan dengan yang lain. Atau misalnya kamu sendiri yang mau ke sekolah ya boleh ya, kalau yang deket kayak Kalila ya, Kalila suka sendiri ke sekolah ya. Nah itu sedikit informasi dari Ibu.